Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan mengenai sistem hukum di Indonesia. Nah, sebelum saya sampaikan lebih lanjut, jangan lupa tonton sampai selesai, like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi yang lain agar bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan saya langsung saja mulai menyampaikan mengenai sistem hukum di Indonesia. Nah, kalau kita mau berbicara masalah hukum, ini sebenarnya hukum kalau menurut oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1997 ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Yang kedua, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, patokan atau kaidah ketentuan. Dan yang keempat, keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan vonis, ya. Kemudian kalau kita berbicara sistem hukum, ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan juga sistem hukum agama. Nah, sistem hukum Eropa kontinental atau civil atau disebut dengan civil law system, sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun ya secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem hukum Anglo-Saxon atau disebut juga sebagai common law system. Nah, sistem Anglo-Saxon atau common law system ini adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Nah, sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali provinsi Quebec dan Amerika Serikat, atau walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa kontinental Napoleon. Nah, selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran ya. Misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon. Namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Nah, bidang-bidang hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum internasional. Nah, hukum perdata ini salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Nah, hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Nah, penggolongan hukum perdata ini hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris. Kalau kita perhatikan dalam penggolongan hukum perdata. Nah, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah. Hukum pidana, hukum yang mengatur
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebut dalam undang-undang pidana. Nah, seperti perbuatan yang dilarang dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang korupsi, undang-undang HAM, dan sebagainya. Nah, dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Nah, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, dan sebagainya. Kemudian pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan termasuk juga tidak melengkapi surat-surat yang sudah disyaratkan dalam perjalanan menggunakan kendaraan. Nah, tentunya mengenai SIM dan sebagainya, ya. Hukum acara. Untuk tegaknya hukum material diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Nah, hukum acara ini merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum atau material itu terwujud atau dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatan. Nah, tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum material. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana. Untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara satu dengan negara lain secara internasional, yang mengandung dua pengertian dalam arti sempit dan luas. Yang pertama dalam arti sempit meliputi hukum publik internasional saja. Yang kedua dalam arti luas ini meliputi hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Nah, hukum Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Nah, selain sistem hukum Eropa kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariah atau Islam. Oke, tadi mengenai beberapa sistem hukum. Nah, tentunya saya lanjutkan mengenai filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Nah, di samping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum ini juga membahas soal-soal konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral atau etika, dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Nah, oke, sampai di sini dulu. Saya rasa nanti saya akan lanjutkan ke sejarah hukum. Ya, saya rasa sudah cukup dan saya akhiri cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.